Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah membahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya 10 pembatal keislaman dari poin 1 sampai 7. Tiba saatnya kita saat ini dengan izin Allah akan membahas poin yang ke-8 dari pembatal keislaman, 10 pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang ke-8 adalah mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wad dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Surat Al-Maidah ayat 51. Itu poin yang ke-8 dari 10 pembatal keislaman. Terjemahnya adalah di antara hal-hal yang membuat orang batal Islamnya, murtad, keluar dari Islam, adalah mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum, bekerja sama dengan orang-orang musyrik dan menolong orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang tadi disebutkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai wali-wali, sebagai orang-orang yang terkasih. Sebagian dari mereka adalah kekasih sebagian dari yang lain, penolong sebagian dari yang lain. Barang siapa wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, siapa yang membantu mereka, mengasihi mereka, mencintai mereka, menolong mereka, maka itu termasuk daripada mereka. Siapa yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, maka dia bagian dari mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini surat Al-Maidah 51 yang menjadi dasar dan poin inti dari pembatal keislaman yang ke-8. Bagaimana catatannya? Catatannya adalah bahwasanya anna hadzal naqid bihajatin ila taqyidin wa tafsilin wa la yasihhu ala itlaqihi. Betul bahwasanya pembatal keislaman ini bisa diartikan, yang ke-8 ini bisa diartikan membuat orang menjadi batal, tapi tidak secara mutlak. Ada kasus-kasus tertentu yang tidak menyebabkan orang itu menjadi batal keislamannya. Coba kita lihat sebuah riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari an Ubaidillah ibni Abi Rafi, yang ini sumbernya adalah dari sahabat Ubaidillah ibni Abi Rafi, bahwasanya dia mendengar Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Miqdad bin Aswad. Kata Ubaidillah, kata Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus saya, Zubair, Miqdad bin Aswad untuk satu urusan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka bertiga, intaliqu hatta ta'tu rawdatal khakh. Pergilah kalian sampai kalian menemui Raudhah Khakh, sebuah tempat. Fa inna biha dha'inah, karena di sana ada seorang perempuan penunggang kuda, wa ma'aha kitabun fakhudhu minha. Perempuan tersebut membawa satu surat dan tolong kalian rebut surat itu dari perempuan tersebut. Ini titah Rasulullah kepada sahabat Ali, Zubair dan Miqdad. Fantalaqna ta'ada bina khailuna hatta intahayna ila Raudhah. Maka akhirnya kami semua pergi, kata para sahabat tadi, memacu kuda kami sampai akhirnya sampai di Raudhah Khakh tadi, ya, sebuah tempat tersebut. Fa idza nahnu bidh-dhainah. Betul saja ternyata di situ kami menjumpai seorang perempuan penunggang unta. Faqulna akhrijil kitab. Maka kami katakan, ya, kata para sahabat kepada si perempuan itu, perempuan fulana, tolong keluarkan suratnya, ya, serahkan kepada kami. Faqalat ma ma'i min kitab. Perempuan tersebut tinggal mengaku. Dia mengatakan, saya enggak bawa surat apa-apa. Saya tidak ada surat. Saya tidak mengumpetkan surat. Faqulna la tukhrijannal kitab, la tukhrijinnal kitaba aw la nulqiyannal thiyab.
Maka para sahabat menggertak perempuan tersebut, keluarkan suratnya atau kami telanjangi. Maksudnya itu untuk diperiksa suratnya. Bisa jadi dia simpan di bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Nah, ini digertak oleh para sahabat. Maka akhirnya perempuan tersebut merasa takut, fa kharajathu min 'iqasiha. Ternyata surat tersebut diselipkan di gulungan rambutnya. Akhirnya dikeluarkan surat tersebut dari gulungan rambutnya. Fa'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya kami pun setelah membawa surat tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, fa idza fihi min Hatib ibni Abi Balta'ah ila unasin minal musyrikin min ahli Makkah yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah dibuka surat tersebut adalah surat dari sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, yang mana surat tersebut ditujukan untuk beberapa orang musyrik yang ada di Mekah. Dan Hatib menulis di surat tersebut bagaimana kebijakan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait masalah penduduk Mekah dan sebagainya. Maka akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hatib ma hadza? Rasul akhirnya menanggapi surat Hatib tersebut, Hatib, ini surat apa ini? Kenapa kamu bikin surat seperti ini? Ya, intinya gitu. Faqala ya Rasulullah la ta'jal alayya. Kata Hatib, ya Rasulullah, jangan buru-buru menilai saya. Inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy. Saya adalah orang yang terdampar di Quraisy, di masyarakat Quraisy. Walam akun min anfusiha. Saya enggak punya keturunan di sana, enggak punya nasab di sana. Saya itu pendatang istilahnya. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabat bi Makkah. Sedangkan sahabat-sahabat antum ya Rasulullah, kaum muhajirin yang datang dari Mekah pindah ke Madinah itu punya kerabat masih di Mekah. Yahmuna biha ahlihim wa amwalahum. Kerabat-kerabat itu ya masih menjaga harta mereka, keluarga mereka yang ada di Mekah. Fahbabtu idh fatani dzalika minan nasab fihim an attakhidha 'indahum yadan yahmuna biha qarabati. Maka saya juga pengen ada yang menjaga kerabatku di Mekah itu, meskipun saya tidak punya keluarga di Mekah. Setidaknya saya minta tolong kepada orang-orang musyrik yang ada di sana, yang saya kenal dekat dengan mereka. Saya minta kepada mereka untuk menjaga kerabat saya. Nah, ini maksud daripada Hatib menulis surat tersebut, meminta tolong kepada orang-orang musyrik, menjaga kerabatnya yang ada di Mekah. Wa ma fa'altu kufrun wal irtidadan. Tapi ya Rasul, saya tidak melakukan ini karena kufur kepada agama Islam. Tidak, saya tidak kufur dan saya tidak murtad. Wala ridon bil kufri. Apalagi saya juga tidak ridho kepada kekufuran ba'dal Islam, setelah saya masuk Islam. Jadi ya Rasulullah, saya melakukan ini bukan karena saya sudah kafir, bukan karena saya murtad, bukan karena saya ridho terhadap kekafiran. Tidak ya Rasul. Faqala Rasulullah SAW, laqad sadaqakum. Maka akhirnya Rasulullah SAW memutuskan apa yang dikatakan si Hatib itu adalah jujur. Ya, ini Rasul mengatakan pada para sahabat tadi, Ali, Miqdad, Zubair, yang dikatakan Hatib itu jujur, dan para sahabat yang lain. Qala Umar yang ada di situ langsung menukas, ya Rasulullah, da'ni adribu 'unuqa hadzal munafiq. Ya Rasul, biarkan saya penggal lehernya si munafik ini. Umar marah. Qala, Rasul menjawab, innahu qad syahida badran. Umar, Hatib ini sudah pernah ikut perang Badar. Wa ma yudrika la'alla Allah ayyakuna qad ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah melihat apa yang dilakukan para pengikut peserta perang Badar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, lakukan semaumu, sesungguhnya saya telah mengampuni kalian semua. Ini kata Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis terdapat dalam Sahih Bukhari. Berarti hadisnya sahih. Maka dari sini jelas dikatakan fa hadza nassun jaliyun fi anna Hatiban radhiyallahu ta'ala an ma fa'ala dzalika mu'taqidan jawazahu. Ini jelas yang dilakukan Hatib, ya, bukan berarti yang dilakukannya itu adalah boleh, dia merasa bersalah. Wa inna ma hamalahu ala dzalika tahqiq maslahatin lahu fi Quraisy. Tapi karena dia menulis surat itu ada dorongan menyelamatkan kerabatnya yang masih ada di Quraisy. Wa hiya hifdzu ahlihi liqa'al ma'ruf alladhi ini. Wa qaluhu wa ma fa'altu dzalika kufran wal irtidad.
Di situ kita bisa tahu perkataan si Hatib, sahabat Hatib, bahwasanya saya tidak melakukan itu semua ya Rasul, membuat surat, memberikan kabar kepada Quraisy itu bukan berarti saya kufur dan murtad, bukan. Ini perkataan Hatib. Ya, maka dari sini Hatib sebenarnya masih muslim, hatinya masih cinta agama Islam, hanya saja perbuatannya ini salah. Ya, perbuatannya salah, meminta tolong kepada orang musyrik. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kepada Hatib bahwasanya Hatib telah murtad. Berarti pembatal keislaman yang ke-8 yang dinyatakan mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, menolong orang-orang musyrik, ya, ataupun meminta pertolongan, menolong orang musyrik untuk memerangi orang-orang muslim, itu tidak selamanya otomatis menjadi kafir. Tergantung keyakinannya, akidahnya. Yang dilakukannya memang salah, haram, ya, akan tetapi selama hatinya itu masih cinta kepada Islam, masih cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi perbuatannya itu demi dunia, maka tidak sampai kufur, tidak sampai jatuh murtad. Maka di sini perlunya perincian pembatal keislaman yang kedua. Kalau orang itu dekat dengan orang musyrik, dekat dengan non muslim, dekat dengan orang kafir, bekerja sama dengan mereka, ya, bekerja sama dengan mereka untuk mengalahkan yang muslim, tapi hatinya juga benci kepada Islam dan kaum muslimin, itu otomatis murtad. Yang kedua, ada orang-orang Islam, KTP-nya muslim, dia merapat kepada kelompok-kelompok musyrikin, kelompok-kelompok non muslim, orang-orang kafir, ya, membantu mereka untuk mengalahkan yang muslim, tapi sebenarnya hatinya masih Islam, ya, dia sebenarnya masih ridho dengan agama Islam, dia juga sebenarnya tidak ridho dengan agama kafir, tapi karena masalah dunia membuat dia berpihak kepada non muslim. Ini tidak bisa kita katakan dia telah murtad. Maka hati-hati dalam menilai manusia, karena tidak ada yang tahu isi hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dilakukannya itu salah. Nah, ini kejadiannya sebagaimana Hatib yang membocorkan strateginya Rasulullah dan para sahabatnya kepada orang musyrik. Ini kan merugikan kaum muslimin, menguntungkan orang-orang musyrik. Sahabat Hatib bin Abil Balta'ah itu pengen dapat pertolongan juga dari orang musyriknya setelah memberikan bocoran itu untuk menjaga kerabatnya. Ini kan urusan dunia. Dia mengorbankan kepentingan kaum muslimin demi kepentingan dunia dia. Nah, ini tidak sampai menyebabkan murtad, tapi yang dilakukannya sudah salah. Hanya saja karena Hatib ini pernah ikut perang Badar, ada jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini wa fi tasdiqin nabi li Hatib fi annahu lam yakfur wala radiya bil kufri ba'dal islam dalilun ala anna mujarrad muawanatil mukafirin wa musa'adatim la tu'addu kufran. Jadi sini bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan Hatib bahwasanya dia jujur perkataannya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengakui dia itu tidak murtad, tidak kafir, dia juga tetap tidak ridho dengan agama kekufuran. Itu dalil bahwasanya hanya sekedar menolong orang kafir, hanya sekedar menolong orang non muslim untuk merugikan kepentingan kaum muslimin tidak otomatis kafir. Wala takhruju minal millah illa idza kanat an kufrin wartidadin aniddin. Tidak otomatis keluar dari agama Islam kecuali di hatinya sudah benci kepada Islam sehingga jadi murtad. Ya, oleh karena itu wa hadzan naqid, pembatal keislaman yang ke-8 ini tawassu'un fit takfir, terlalu meluaskan pengkafiran, harusnya diperinci. Nah, ini kalau tidak ada catatan, khawatir orang mudah untuk menilai kafir. Apalagi ada pemilu, kubu A, kubu B, yang merapat ke kubu B yang non muslim langsung dikatakan munafik, kafir. Nah, ini bahaya juga karena tidak ada yang tahu hati manusia. Memang dia salah, dia berada di kubu yang salah. Akan tetapi untuk urusan penilaian kafir ini besar urusannya, karena urusannya adalah masalah keyakinan yang tahu Allah Subhanahu wa taala dan dia sendiri. Kita doakan semoga orang-orang yang merapat ke kubur orang-orang kafir itu diberi hidayah oleh Allah, ya, diberikan petunjuk, tidak terlalu silau dengan dunia. Naudzubillah kalau sampai ada yang sudah murtad, naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu pembatal keislaman yang ke-8. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembatal keislaman yang ke-9 pada kesempatan berikutnya.